Halo, perkenalkan nama saya Dinda Hosyana Trisaputri dengan NIM 83 2024 Di sini saya akan memenuhi tugas neuropsikologis dengan judul judi online tidak hanya merugikan ekonomi tapi juga otak manusia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan komitmen memburu bandar judi online. Dia tak segan menangkap sang bandar apabila kedapatan berada di dalam negeri. Dirinya menyebut jika bandar judi online berada di luar negeri. Faktanya saat ini ada 4 juta pengguna judi online di Indonesia. Jumlah ini semakin bertambah tiap tahun sehingga pengguna aplikasi judi online di Indonesia terus meningkat. Hal ini tidak hanya terdapat pada orang dewasa, tapi juga pada anak remaja. Lalu, apakah judi online itu? Judi online merujuk pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet yang memungkinkan para pemain untuk bertaruh uang pada berbagai permainannya, seperti slot, poker, taruhan olahraga, dan lain sebagainya. Permainan judi ini dapat diakses melalui situs web atau aplikasi, dan pemain dapat berinteraksi dengan sesama pemain atau komputer dengan memenangkan uang atau hadiah lainnya. Permainan judi online jika dimainkan secara terus-menerus akan membuat seseorang mengalami kecanduan. Seseorang yang telah kecanduan memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kerugian secara ekonomi. Beberapa kerugian ekonomi yang mungkin terdapat pada pengguna judi online yaitu yang pertama, kerugian finansial. Kerugian finansial merupakan kerugian yang paling banyak terjangkit pada pecandu judi online. Banyak pemain tergoda untuk bertaruh lebih banyak uang untuk mengejar kemenangan atau mengejar kerugian sebelumnya. Kecanduan judi dapat menyebabkan seseorang menghabiskan uangnya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar lainnya, seperti makan, biaya pendidikan, dan sebagainya. Kerugian ini dapat menyebabkan individu memiliki beban hutang yang lebih besar. Yang berikutnya yaitu kecanduan dan dampak psikologis. Kecanduan judi online dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Tidak hanya itu, kecanduan judi online dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Kecanduan ini mengarah pada perilaku yang tidak rasional dan berisiko tinggi, seperti terus-menerus mempertaruhkan uang meskipun ada tanda-tanda kerugian yang jelas. Hal ini sering mengarah pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, mengurangi kemampuan untuk merencanakan keuangan dengan bijak, dan bahkan bisa menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan, bahkan bermasalah dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pada keluarga. Pengaruh pada keluarga memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan. Dampak judi online juga tidak hanya dirasakan oleh individu yang berjudi, tetapi juga keluarganya. Dalam hal ini dapat mencakupi pengurangan kualitas hidup, stres secara finansial, dan ketegangan hubungan keluarga akibat masalah keuangan yang ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi. Beberapa penelitian menunjukkan judi online dapat mempengaruhi sistem saraf dan kimia pada otak dengan cara yang mirip seperti dengan kecanduan substansi. Tidak hanya itu, pelepasan dopamin akibat judi online dapat mempengaruhi seseorang. Dopamin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam motivasi, kenikmatan, dan penghargaan. Pemain yang kecanduan judi online cenderung memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi pada bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan atau ventral striatum, dan lebih sedikit aktivitas di daerah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan rasional seperti prefrontal cortex. Dampak pada otak yaitu perubahan struktur otak. Permainan judi online menimbulkan kecanduan dan juga dapat mengubah struktur pada otak yang terkait dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan jadi terganggu. Kecanduan judi online dapat mengubah otak dalam mengambil keputusan. Orang yang kecanduan judi online cenderung tidak berpikir secara rasional dan menjadi lebih impulsif. Judi online yang dilakukan berulang dapat menyebabkan stres dan kecemasan karena pemain seringkali merasa cemas saat bermain.
yang mana mereka berada pada ambang ketidakpastian dalam permainan mereka sendiri. Nah, selanjutnya, langkah preventif yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi. Pemberian edukasi dengan memberikan pengajaran atau langkah preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan edukasi dan peningkatan kesadaran. Yang selanjutnya, mengontrol akses ke situs judi. Orang tua dapat mengontrol akses pada perangkat anak-anak atau remaja. Mereka untuk membatasi akses ke situs perjudian dan pembayaran atau transaksi yang mudah dilakukan secara online bisa mendorong seseorang untuk berjudi. Langkah yang selanjutnya yaitu membangun dukungan sosial yang positif. Keluarga yang terbuka dan mendukung bisa menjadi penjaga utama dalam mencegah perjudian online. Sekian video psikoedukasi saya. Terima kasih.